Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ebinara Hijrah yang saleh dan saleha. Hai, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Dan saum hari ini kalian tetap semangat, tetap kuat menjalaninya sampai buka nanti. Nah, menjelang nanti buka, Bu Dini di sini akan membawakan dongeng. Dongeng akan bercerita kepada kalian. Ceritanya tentang apa ya? Dongengnya tentang apa? Nah, Bu Dini di sini akan membawakan dongeng tentang kisah teladan Siti Aisyah dalam bersedekah. Ada yang tahu Siti Aisyah itu siapa? Ayo dijawab dong. Nah, iya betul. Siti Aisyah itu adalah salah satu dari istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikisahkan Siti Aisyah itu bersama temannya yang sedang menemani di rumahnya. Siti Aisyah itu mendapatkan sebuah hadiah, 2 kantong uang dirham, 2 kantong uang dirham, dan masing-masing kantongnya itu 100.000 dirham. Jadi kalau misalnya 100.000 dirham satu kantong, berarti kalau 2 kantong jadi berapa? Ayo, jadi 200.000 dirham. Kalau misalnya dirupiahkan 200.000 dirham itu kalau dirupiahkan sebanyak 14 miliar. Wow, banyak sekali ya uangnya, 14 miliar. Nolnya ada berapa coba kalau miliar? Nanti kalian tebak ya, nolnya ada berapa. Nah, 14 miliar nih, Siti Aisyah ini mendapatkan hadiah sebanyak 14 miliar. Banyak sekali ya. Nah, tidak lantas Siti Aisyah ini mempunyai uang 14 miliar itu dihambur-hamburkan, foya-foya gitu, membeli yang tidak perlu, atau misalnya semua barang dibeli, apa yang diinginkan dibeli, difoya-foya, dihabiskan gitu ya uangnya tuh. Tidak seperti itu Siti Aisyah, tetapi Siti Aisyah membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Dari pagi sampai menjelang sore, Siti Aisyah membagi-bagikan uang tersebut kepada fakir miskin. Sampai pada akhirnya di sore hari, uangnya tuh sudah tidak bersisa lagi. Tidak ada lagi 1 dirham pun tersisa. Semuanya sudah habis dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dia tidak menyisihkan untuk dirinya sendiri gitu, biar aku bisa belanja gitu kan. Nggak seperti itu, tapi dihabiskan semuanya oleh Siti Aisyah, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kemudian pada saat itu, padahal Siti Aisyah sedang berpuasa. Kemudian dia juga bertanya kepada yang menemani di rumahnya, "Hai, tolong siapkan makanan untuk berbuka," gitu kan ya. Terus yang menemaninya itu bilang kepada Siti Aisyah, "Wahai Siti Aisyah, kita hanya punya sepotong roti dan minyak zaitun." Ketika dibawakannya gitu ya, sepotong roti yang kering dan minyak zaitun itu kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah kaget gitu. "Loh, kita hanya punya ini," katanya gitu. "Iya, andaikan saja tadi engkau menyisihkan 1 dirham saja, maka kita bisa makan daging," katanya seperti itu. Tapi Siti Aisyah tidak lantas marah-marah gitu ya dengan adanya sepotong roti kering dan minyak zaitun itu yang untuk berbuka. Tidak lantas marah-marah, tapi dia tetap bersyukur dengan adanya makanan itu. Pada saat lain juga Siti Aisyah sedang berpuasa. Kemudian datang seorang laki-laki miskin ke rumahnya. Ketok-ketok tuh ke rumahnya Siti Aisyah tuh, "Assalamualaikum," gitu ya. Terus laki-laki miskin itu meminta makanan kepada Siti Aisyah. Sementara kan Siti Aisyah tidak punya apa-apa ya, dia hanya mempunyai makanan tadi, roti kering tadi gitu. Aku harus memberikannya. Nah, lantas Siti Aisyah menyuruh gitu ya kepada temannya yang menemani di rumahnya untuk memberikan sepotong roti kering itu kepada laki-laki miskin itu. Padahal dia tidak punya apa-apa ya, tidak punya makanan gitu. Tapi dia memberikannya kepada laki-laki miskin itu. Kemudian kalau pas lagi keadaan seperti itu, si yang menemaninya ini berkata kepada Siti Aisyah,
kalau kita memberikannya roti ini kepada laki-laki miskin itu, kita tidak punya apa-apa nih untuk berbuka. Terus Siti Aisyah bilang, sudah, tidak apa-apa, berikan saja roti kering itu kepada laki-laki itu. Nah, padahal Siti Aisyah tidak punya apa-apa. Tadi uangnya sudah dibagikan, kemudian dia juga sedang berpuasa gitu ya. Tapi dia mencoba untuk berbagi kepada orang lain meskipun dia tidak punya apa-apa, meskipun dia hanya memiliki makanan roti kering tadi. Dia berpikir bahwasannya rezeki itu gitu tidak akan berkurang kalau misalnya kita memberikannya kepada orang lain. Kita pasti akan diberikan rezeki yang lain juga oleh Allah gitu ya. Kalau misalnya kita memberi kepada orang lain, pasti Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, anak-anak, dari kisah teladan Siti Aisyah tadi, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat ya, atau hikmah yang bisa diambil dari cerita tadi. Bahwasanya walaupun kita misalnya tidak punya apa-apa gitu, walaupun hanya punya makanan sedikit gitu ya, tapi ketika kita berniat untuk bersedekah kepada orang lain gitu, itu akan Allah ganti, Allah balas gitu. Karena Siti Aisyah pun yakin semua akan ada balasannya, pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang bersedekah gitu. Bagi orang yang bersedekah, hartanya tidak akan berkurang, malah akan bertambah banyak dan bertambah banyak lagi. Walaupun cuman sedekahnya sedikit, makanannya cuman sedikit, atau misalnya ngasih minuman sedikit, itu pasti pahalanya sangat berlipat ganda. Apalagi nih di bulan Ramadan ini, kalian harus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Dapat pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Semua akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dari sekarang bisa ya bersedekah, mau dengan uang, mau uangnya juga mau misalnya dari uang jajan kalian ya, 1.000, 2.000 gitu, mau dari uang jajan kalian gitu, misalnya, atau minta kepada orang tuanya gitu ya, mau bersedekah gitu, atau misalnya ada makanan gitu, terus ada yang minta gitu, ada yang membutuhkan gitu, nah kita bisa memberikannya gitu ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kalian bisa berlomba-lomba nih untuk untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena kan Ramadan cuma setahun sekali ya, jadi kita harus bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik gitu. Dan dengan sedekah satu bisa berlipat ganda menjadi 2, 3 dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, mudah-mudahan dengan cerita, dengan dongeng yang Bu Dini berikan tadi, kalian bisa termotivasi ya gitu, bersemangat untuk bersedekah gitu ya, bersemangat untuk berlomba-lomba gitu dalam bulan Ramadan ini khususnya gitu ya. Dilipat gandakan semuanya oleh Allah. Mudah-mudahan selalu dilancarkan dalam rezekinya ya, dan kalian juga sehat-sehat selalu gitu di rumah, menjelang sahur membantu orang tuanya menyiapkan buka, atau pas lagi sahur menyiapkan sahur gitu. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya, dan kalian di rumah tetap semangat sahurnya, tetap kuat sahurnya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Sehat-sehat ya anak-anak, selalu semangat. Nah, sekian dari Bu Dini yang bisa disampaikan dongengnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Kalian di rumah tetap saksikan terus YouTube MI Nur Alizra. Banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan di program Ramsyik tahun ini. Oke? Kalau misalnya jangan lupa, kalau misalnya belum subscribe, di-subscribe ya YouTube MI Nur Alizranya, kemudian like dan komen. Oke, anak-anak semua, sekian dari Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.